Waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Ini yang saya katakan tadi. Di dalam sebuah arahan, ajakan, atau sebuah perintah bahkan. Ya, itu isinya betul-betul akan terjadi kalau Tuhan yang ngomong. Jadi ketika dia katakan marilah kita bertolak ke seberang, itu berarti isinya adalah kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Ada orang-orang yang ditinggal. Tetapi kita semuanya di tempat ini nggak ditinggal, kita diajak di dalam bahteranya Tuhan, kita diajak di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan, itu pasti ada badai. Tetapi nggak usah takut karena Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita, itu loh maksudnya. Ada orang-orang yang ditinggal. Saat itu ada orang-orang yang nggak diajak. Justru orang yang diajak sama Tuhan itu akan melihat badai. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Kenapa dia katakan marilah kita bertolak ke seberang, yang artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Itu sebenarnya sebuah firman yang dikatakan karena dia tahu akan ada badai. Dia tahu, dia maha tahu kok. Dia tahu akan ada badai. Dia tahu dia mau tidur, makanya dia berfirman dulu supaya perjalanan itu diproteksi oleh firman-Nya. Jadi harusnya murid-muridnya jangan bangunin Yesus. Coba lihat ayat 38, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jangan sampai kita didapati seperti itu. Tuhan, kemana engkau Tuhan? Kok engkau gak peduli Tuhan sama aku, Tuhan sama kondisiku? Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Harusnya dia gak usah lakukan ini. Danau itu gak reda pun mereka akan sampai ke seberang dengan selamat, harusnya. Makanya orang Kristen, ya, biasanya kalau ada badai, selalu berdoanya seperti begini, Tuhan halau badai. Kita gak berdoa seperti begini, Tuhan, aku lihat ada badai. Aku akan tembus badai itu sama Tuhan. Dan aku akan dibawa sama Tuhan sampai ke seberang dengan selamat. Aku akan menembus badai 2022 dan sampai ke seberang dengan selamat. Harusnya gitu. Makanya ayat berikutnya Yesus ngomong begini. Ia pun bangun menghardik angin itu, dan ayat 40 dia katakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, dia berkata begini. Apakah dia berkata begini? Terima kasih ya udah bangunin aku. Untung loh kamu bangunin aku. Kalau enggak kita tenggelam loh. Enggak ada. Yang dia ngomong justru dia marahin mereka. Dia katakan begini, mengapa kamu begitu takut? Yang kedua ini nancap sekali. Dia bilang gini, mengapa kamu tidak percaya? Karena aku udah bilang tadi di awal, marilah kita bertolak ke seberang. Kamu gak paham? Itu kan artinya berarti kita sampai ke seberang dengan selamat. Harusnya kamu jangan bangunin aku. Mengapa kamu gak percaya? Saya percaya kita akan dibawa sampai ke ujung 2022. Karena tahun ini adalah tahun kemenangan. Pasti ada badai. Kalau diajak sama Tuhan, pasti ada badai. Yang gak diajak, itu banyak. Yang diajak pasti ada badai. Ketika ada badai, jangan pernah bilang sama Tuhan, engkau tidak peduli sama aku. Dia ada di situ kok. Dia ada di situ. Itu sebabnya kita dilatih untuk mengerti dan percaya sama janji Tuhan. Jangan sampai kita didapati, kenapa kamu gak percaya?